Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Presiden ASEAN Mini Football Confederation atau AMFC Muhammad Al-Dawsari mengaku senang jika kejuaraan ASEAN Mini Football diselenggarakan di Provinsi Gorontalo. Hal ini diutarakannya pada konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Selasa 28 Juni 2022. Presiden Asia Mini Football Confederation atau AMFC Muhammad Al-Dawsari mengaku senang jika kejuaraan Asia Mini Football akan digelar di Provinsi Gorontalo. Hal itu diutarakannya pada konferensi pers di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Selasa 28 Juni 2022. Al-Dawsari menjelaskan kepastian Gorontalo untuk menjadi tuan rumah kejuaraan Asia akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan secara internal dengan negara-negara anggota AMFC. Presiden AMFC menambahkan kejuaraan Asia ini untuk pertama kalinya digelar sejak terbentuknya AMFC sehingga akan menjadi catatan sejarah bagi Provinsi Gorontalo. Tadi yang Pak Yusuf kita ngomong, kita akan bikin kejuaraan mini football Piala Gubernur sebelum masuk ke mini football Asia. Rombongan Presiden AMFC bersama penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur sebelumnya meninjau 3 lapangan yang akan menjadi lokasi pertandingan kejuaraan Asia Mini Football. Ucapan selamat datang Bapak Dr. Muhammad Al-Dawsari, tamu undangan disambut dengan adat Gorontalo. Lokasi pertama di lapangan gelanggang olahraga David Tony di Limboto, Kabupaten Gorontalo, serta Stadion Merdeka dan lapangan amal di Kota Gorontalo. Menyangkut kelayakan lapangan tersebut, Presiden Mini Football Indonesia yang sekaligus sebagai Wakil Presiden AMFC Wilayah Asia Timur, Andi Bahtiar Yusuf, menilai sudah cukup memadai. Apalagi kata Andi Bahtiar, Mini Football dimainkan di lapangan lebih kecil dengan jumlah pemain 6 lawan 6. Sebanyak 256 ekor sapi milik peternak seprovinsi Gorontalo dikirim ke Tarakan, Kalimantan Utara. Pengiriman sapi menggunakan kapal KM Camara Nusantara 5 ini dilepas oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur di Pelabuhan Kuandang, Gorontalo Utara pada Senin 27 Juni 2022. Sebanyak 256 ekor sapi milik peternak seprovinsi Gorontalo dikirim ke Tarakan, Kalimantan Utara. Pengiriman ternak sapi menggunakan kapal KM Camara Nusantara 5 itu dilepas oleh pejabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur di Pelabuhan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Rabu 27 Juni 2022. Sekaligus melepas pengiriman sapi dan kambing dari Gorontalo Utara menuju Kota Tarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengiriman ternak ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kota Tarakan dengan Provinsi Gorontalo.
melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah atau TKKSD dalam pemenuhan kebutuhan ternak sapi dan kambing serta kebutuhan komoditi lainnya untuk Provinsi Kalimantan Utara. Selain ternak, Penjagup berharap kerjasama ini berlanjut juga pada komunitas pertanian lainnya. Hamka juga menghimbau kepada masyarakat untuk fokus dan memanfaatkan peluang pasar yang ada. Perdagangan sapi, ada ternak sapi, kambing gitu. Walaupun sebetulnya secara normal itu kita belum bisa memenuhi permintaan yang besar dari masyarakat. Nah, ini walaupun belum bisa memenuhi, tapi ini satu poin penting bahwa ini sudah menggerakkan ekonomi petani di Gorontalo Utara. Yang kedua, memang harus kami pikirkan, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi itu memikirkan bagaimana untuk memenuhi produksi. Dan produksi itu kan ada peluang yang besar. Saya kira dari saat itu harus peternakan itu harus kita dorong masyarakat untuk bisa peternak dan peternak secara profesional, Pak. Jadi tidak boleh lagi di rumah cepat begitu, tapi peternak betul beternak seperti yang ada di Jawa ataupun ada di Australia yang peternak yang betul-betul. Sehingga kalau ini ada, pasarnya besar kurang lebih tadi kata Pak Wali 70%. Maka ini harus dibaca peluang itu. Yang kedua juga ada peluang-peluang perdagangan bisnis yang lain, misalnya soal telur, jagung. Tentunya beliau udah buka peluang-peluangnya. Saya himbau masyarakat harus fokus dalam hal ini. Sapi, peternak ayam telur, dan jagung. Pasar ada. Dengan begitu akan mendorong ekonomi masyarakat di provinsi Gorontalo, khususnya di daerah Kabupaten Gorontalo. Senada dengan penjabat gubernur, Wali Kota Tarakan Hairul yang hadir dalam kesempatan tersebut juga mengharapkan kerjasama antar dua daerah ini akan berjalan dengan baik. Dari data Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, seharusnya ada 500 ekor sapi yang akan dikirim ke Tarakan. Namun dengan adanya aturan 14 hari karantina, maka hanya 256 ekor yang siap diberangkatkan dan sisanya menunggu masa karantina selesai pada tanggal 1 Juli mendatang. Selain sapi, ada pula 40 ekor kambing yang dikirim melalui kapal yang sama. Pejabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur melantik Tarik Modanggu sebagai Bupati Gorontalo Utara sisa masa jabatan 2018-2023. Pelantikan ini berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur pada Senin 27 Juni 2022. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur melantik Tarik Modanggu sebagai Bupati Gorontalo Utara sisa masa jabatan 2018 hingga 2023. Pelantikan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur Senin 27 Juni 2022. Tarik Modanggu diangkat sebagai Bupati Gorontalo Utara dan diberhentikan dengan hormat sebagai Wakil Bupati melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131751343 tahun 2022. Ia menggantikan Bupati Indra Yasin yang wafat pada 3 Maret 2022 lalu. Hamka berpesan agar Bupati Tarik membangun kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, membina hubungan baik, dan melibatkan semua komponen masyarakat. Pandemi COVID-19 membuat semua sektor terdampak, khususnya membangkitkan kembali gairah ekonomi di Gorontalo Utara. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Saudara Tarik Modanggu SAG MPDI sebagai Bupati Gorontalo Utara. Teriring harapan dan doa semoga dengan dilantiknya Saudara sebagai Bupati Gorontalo Utara,
pemerintahan dan pembangunan akan lebih baik lagi ke depan. Tarik Modanggu menjadi Bupati Gorontalo Utara ketiga. Sebelumnya ada nama Rusli Habibi dan pendahulunya almarhum Indra Yasin. Deklarator pembentukan Kabupaten Garut itu akan mengemban amanah sebagai Bupati hingga 6 Desember 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur melepas keberangkatan jemaah haji kloter 14 UPG di Asrama Haji Gorontalo pada Selasa 28 Juni 2022. Pemberangkatan ini diawali dengan penyerahan bendera merah putih dan Provinsi Gorontalo oleh Penjagub kepada petugas kloter. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur melepas keberangkatan jemaah haji kelompok terbang kloter 14 UPG di Asrama Haji Gorontalo Selasa 28 Juni 2022. Pemberangkatan diawali dengan penyerahan bendera merah putih dan bendera Provinsi Gorontalo oleh Penjagub kepada petugas kloter. Lebih lanjut, dalam sambutannya Penjagub Hamka mengingatkan seluruh jemaah haji untuk tidak lengah dengan virus COVID-19. Hamka meminta jemaah haji kloter 14 selama dalam perjalanan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci dan kembali ke tanah air, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Juga, alhamdulillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah sekalian yang telah dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah agar senantiasa bertawakal, bersyukur, dan berdoa agar dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan sempurna sesuai dengan rukun haji. Kloter 14 UPG berjumlah 393 jemaah yang berasal dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bualemo, dan Gorontalo Utara. Pemberangkatan menuju Makassar dibagi dalam 2 penerbangan, yakni pukul 4:50 WITA dan pukul 5:10 WITA. Selanjutnya jemaah akan diberangkatkan dari Makassar menuju Jeddah pada pukul 11:40 WITA dan dijadwalkan tiba pada pukul 19:30 waktu Arab Saudi. Penutupan musabaqah tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Gorontalo berlangsung meriah. Perhelatan akbar yang berlangsung sejak tanggal 22 hingga 28 Juni ini ditutup oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur di Taman Takwa Kabupaten Bone Bolango pada Selasa malam 28 Juni 2022. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Musabaqah tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Gorontalo berlangsung meriah. Perhelatan akbar yang berlangsung sejak tanggal 22 hingga 28 Juni ini resmi ditutup oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur di Taman Takwa Kabupaten Bone Bolango pada Selasa malam 28 Juni 2022. Kemeriahan penutupan MTQ ke-10 diawali dengan tarian kolosal dari 200 siswa SMP se-Kabupaten Bone Bolango, pengumuman kejuaraan hingga pertunjukan kembang api dan gema zikir oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Gorontalo. Semarak ini pun menjadi momen yang tidak bisa dilewatkan sehingga Taman Takwa pada malam itu dipadati oleh masyarakat.
Hamka menilai kesuksesan penyelenggaraan MTQ ini tentunya merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah, panitia penyelenggara, serta seluruh masyarakat yang telah berupaya menjadi tuan rumah yang baik. Ia berharap gema dan syiar pada pelaksanaan juga pasca MTQ tahun ini bisa memberikan barokah bagi jajaran pemerintah dan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Gema dan syiar pada saat dan pasca MTQ tahun ini memberikan barokah bagi jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango khususnya dan masyarakat Provinsi Gorontalo pada umumnya. Tak lupa Hamka juga mengapresiasi pada kafilah yang berhasil menorehkan prestasi pada MTQ ke-10 kali ini. Prestasi ini diharapkan dapat berlanjut pada pelaksanaan MTQ tingkat nasional di Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat keputusan Dewan Hakim MTQ tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2022 nomor 03-GT-6-2022, juara satu umum diraih oleh Kota Gorontalo dengan perolehan 15 emas, 10 perak, 4 perunggu, dan total poin 109. Peringkat kedua diraih oleh Kabupaten Gorontalo dengan perolehan 4 emas, 10 perak, 10 perunggu, dan total poin 60. Sementara peringkat ketiga diraih oleh tuan rumah yakni Kabupaten Bone Bolango dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 8 perunggu, dan total poin 54.